warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Positif Podcast. Kenalin aku Farida sebagai host podcast pada hari ini bersama pasangan Putra Putri PPKN FKIP ULM. Halo Kak Nazam, halo Kak Mutia. Halo. Nah, kita kehadiran tamu spesial dan dari brand ambasador spesial juga nih program studi kita tercinta PPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Nah, jadi hari ini kita sharing santai aja ya Kak, mengenai brand ambassador atau biasa kita kenal dengan kedutaan. Nah, jadi sebelum kita beralih ke sana, mungkin aku mau tanya dulu nih sama Kak Nazam dan Kak Mutia, bagaimana kabarnya, sehat? Oke, alhamdulillah. Insyaallah sehat. Ada insyaallah ya Kak. Alhamdulillah. Boleh nih juga di-spill kesibukan akhir-akhir ini apa gitu dari Kak Nazam dan juga Kak Mutia, boleh ladies first dulu. Oke, yang kedua ya, ladies first ya kakak-kakaknya. Oke, aku sedikit menyapa dulu ya kepada Civic Podcast di rumah. Halo semuanya. Perkenalkan nama aku Mutia Diani. Halo Kak Mutia. Halo. Oke, untuk kesibukan sendiri sih lebih ke yang pasti dan yang utama tentunya sibuk dalam dunia perkuliahan ya. Cuman ya di samping itu juga aku juga mengisi dengan kegiatan-kegiatan positif, tentunya ya seperti kegiatan-kegiatan himpunan mahasiswa. Aku juga ikut dalam organisasi himpunan mahasiswa dan juga ada kegiatan-kegiatan kedutaan lainnya. Jadi kedutaan lainnya, oh berarti ada nih selain di Putra Putri PPKN juga menjabat di duta lain. Boleh di-spill juga dong Kak. Apa tuh duta apa? Oke, aku izin menjawabnya Kak ya. Selain sebagai duta prodi PPKN, aku juga menjabat sebagai duta FKIP ULM. Dan juga alhamdulillahnya baru-baru ini aku juga diamanahi sebagai Putra Putri Lambung Mangkurat. Ternyata kakak ini, Kak Mutia ini juga sekarang menjabat sebagai Putri Lambung Mangkurat tahun 2023 ya. Boleh nih langsung ke Kak Nazam, gimana kesibukannya akhir-akhir ini dan juga apa aja nih aktivitasnya? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazamudi. Halo Kak Nazam. Untuk kesibukan saya sama seperti Mutia, yaitu kuliah dan juga organisasi, yaitu himpunan mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Itu saja. Oke, keren banget. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama nih. Mungkin kita bicara dasarnya aja dulu tentang kedutaan itu sendiri. Nah, menurut Kak Mutia dan Kak Nazam, duta itu apa sih? Boleh dari Kak Mutia dulu nih. Oke, aku izin menjawab ya mengenai sedikit pengertian membahas tentang duta itu sendiri. Menurut aku pribadi ya, duta itu adalah sebuah wadah yang kita itu diberikan kesempatan untuk mengupgrading diri, dimana dalam duta itu kita juga menjadi sebagai seseorang yang menginspirasi, ya sebagai role model yang tentunya dapat menginspirasi teman-teman kita sekalian. Itu sih intinya, duta itu sebuah wadah yang mana kita itu dikumpulkan dengan orang-orang yang berbakat, yang juga memiliki intelektual yang bagus juga untuk menginspirasi teman-teman sekalian. Jadi selain kata Kak Mutia tadi, selain berbakat tetapi juga memiliki intelektual yang berkualitas lah intinya. Dari Kak Nazam nih bagaimana? Oke, izin menjawab Kak Farida. Menurut saya, duta sendiri adalah wadah untuk kita berkembang. Selain itu, sama seperti Kak Mutia, di dalam duta sendiri bukan hanya ada orang-orang yang berbakat, tapi orang-orang yang memiliki critical thinking yang tinggi. Dan juga selain itu, jujur saya dulu adalah seorang yang pemalu, tidak suka nimbrung di banyak orang. Tapi setelah ikut kedutaan, saya lebih bisa berbicara di depan umum, tidak malu lagi terhadap orang-orang, dan lebih mengembangkan diri saya. Terima kasih. Jadi katakan Nazam dari yang awalnya insecure, setelah memasuki kedutaan jadi lebih percaya diri. Oke, sangat inspiratif jawabannya. Mungkin lanjut kita ke pertanyaan kedua ya Pak. Selanjutnya ini apa aja sih kualifikasi duta PPKN FKIP ULM? Apakah harus good looking? Biasanya orang-orang pasti mikirnya nih, oh kalau masuk duta harus good looking nih. Atau ada syarat spesifik yang harus ada dalam diri seorang calon putra putri PPKN FKIP ULM nantinya? Karena kita sebentar lagi juga akan ada pemilihan ya Kak di bulan Februari. Sepertinya sudah banyak juga teman-teman yang lain bertanya ke kalian, gimana sih duta PPKN itu, apa aja sih yang perlu disiapkan
Mungkin buat mempermudah mereka juga untuk pemilihan nantinya, boleh nih dikasih spill sedikit tentang hal-hal itu dari Kak Nazam dan juga Kak Mutia. Boleh, siapa yang lebih dulu? Oke, siapa yang mau nih? Channel. Oke, izin menjawab untuk kualifikasi putra putri sendiri itu tuh tidak harus jangan berpatokan dengan good looking. Yang penting berani percaya diri dan berani mau mencoba dan mau berkembang. Dan juga yang sering saya dengar adalah banyak orang-orang yang ingin mengikuti putra putri PKN itu adalah takut karena tidak memiliki bakat. Jadi menurut saya bakat itu adalah sesuatu skill yang ada di dalam diri kita. Misalkan public speaking atau misal videografi, fotografi, atau misal menari. Jadi jangan pernah saran saya jangan pernah takut untuk mencoba hal apapun yang mungkin bisa lebih mengembangkan diri kita. Terima kasih. Oke, jawabannya sangat luar biasa kata Kak Nazam. Kita tidak boleh takut untuk mencoba segala hal baru gitu intinya. Mungkin lanjut dari kamu Tia, gimana nih jawabannya tentang hal yang tadi? Oke, izin menjawab ya Kak mengenai kualifikasi sebagai calon putra putri nantinya. Tentunya sama jawaban saya seperti Kak Nazam tadi, yang pasti kita harus menanamkan ke diri kita untuk jangan takut untuk memulai sesuatu hal yang baru, experience yang baru, explore-lah hal yang seluas mungkin dalam diri kita. Tentunya sebagai putra putri itu kan menjadi role model ya Kak, menginspirasi. Tentunya itu harus mempunyai 3B, di mana 3B itu terdiri dari brain, beauty, dan behavior Kak. Nah, di mana sedikit menjelaskan juga mengenai hal 3 tersebut, kenapa saya sedikit men-spill akan adanya kualifikasi, akan adanya calon putra putri nantinya. Tentu 3B itu sangat dibutuhkan sebagai role model, menginspirasi. Tentunya brain itu artinya ya lebih ke intelektual ya Kak. Tentunya sebagai duta, sebagai calon yang menginspirasi teman-teman dan juga yang lainnya, tentunya kita juga harus memiliki pemikiran yang kritis, critical thinking, dan juga intelektual yang berwawasan luas. Dan juga diiringi dengan adanya sebuah kecantikan dan perilaku kita yang baik. Dimana kecantikan itu kita harus menanamkan ya teman-teman, kecantikan itu relatif. Cantik itu tidak diukur dari sebuah wajah maupun hal-hal yang lainnya. Cantik itu luar dalam hati dan juga jiwa kalian, dan juga diimbangi dengan adanya perilaku. Tentunya kita sebagai role model yang menginspirasi, tentunya kita harus memiliki perilaku yang dapat mempositifkan, positive vibes ya Kak, untuk teman-teman kita dalam menginspirasi. Itu aja sih, cukup. Wah, menarik sekali nih teman. Tadi ada disinggung tentang 3B, lebih ke 3B ya, hampir semua pembahasannya tentang 3B nih, brain, beauty, dan behavior. Nah, untuk seorang duta mungkin seharusnya tidak duta saja yang harus ada di 3B itu. Semua orang harus punya 3B tadi untuk meningkatkan mutu atau kualitas di dalam dirinya. Nah, jadi satu pertanyaan lagi nih, mungkin sebenarnya apa sih hal yang mendasari pentingnya 3B itu di dalam seorang calon duta atau pemilihan buat putra putri PPKN nanti? Kenapa 3B? Mungkin dari kamu Tia atau Kak Nazam dulu. Kenapa 3B itu penting dalam sosok duta? Karena kan duta adalah sosok yang menginspirasi. Sedangkan 3B itu adalah tujuan lebih terfokus kepada brand, beauty, behavior. Brand yang dijelaskan oleh kamu Tia tadi, yaitu seorang duta harus memiliki wawasan yang luas. Kalau misalkan ditanya harus tahu gitu. Soalnya kan malu kan kalau misalkan ditanya, tahu nggak PPKN itu apa? Masa nggak tahu itu, kita sebagai duta. Habis itu beauty itu betul kata Mutia, cantik itu relatif, bukannya tentang harus good looking, harus ini harus itu. Tapi kalau misalkan sifatnya baik dan lain-lain itu sudah termasuk beauty menurut saya. Behavior penting juga, itu sikap kita harus memiliki sikap yang baik. Kalau misalkan kita sebagai duta memiliki sifat yang buruk, itu tuh bakal membuat stigma orang lain buruk terhadap kita. Sedangkan kita sebagai duta harus bisa menginspirasi banyak orang. Wah, oke, terima kasih Kak Nazam atas pertanyaannya, sangat luar biasa ya. Kita ternyata menjadi role model itu memang harus mempunyai 3B tadi, yaitu brain, beauty, dan behavior. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Nazam dan Kak Mutia. Tahapan-tahapan yang dilalui itu apa aja sih di dalam putra
pemilihan putra-putri PPKN FKIP nanti apa aja yang harus disiapkan? Boleh langsung dijawab dari kamu Tia atau Nazam dulu? Oke, mungkin dari saya dulu Iya. ya. Untuk syarat, ya itu lebih ke apa sih yang dilalui nantinya, akan dilalui nantinya. Yang pasti dalam pemilihan putra-putri ini ada tahap dalam lebih public speaking terlebih dahulu, dimana kita akan dites wawancara. Di situ yang pasti kita akan dites dalam cara mengemukakan pendapat kita, diberikan pertanyaan, dan juga bagaimana cara kita mengkomunikasikan adanya pertanyaan tersebut dengan baik dan efektif. Terus mungkin juga lebih ke tahapan lebih ke wawasan. Seperti yang sudah disinggung tadi kan lebih banyak 3B, brand, beauty, and behavior. Tentunya dalam tahapan pun juga akan lebih spesifiknya dalam hal tersebut, dilihat dari public speakingnya, bagaimana wawasannya, terus juga dari sikapnya, dan juga dari kecantikan. Tentu saja dalam pemilihan nantinya akan dilalui dalam penampilan, itu juga sangat penting ya Kak. Penampilan yang rapi, sopan, dan santun itu juga harus diutamakan dalam nantinya sebagai calon pemilihan putra-putri PPKN. Mungkin itu aja sih untuk hal-hal yang mungkin dilalui nantinya, persyaratan-persyaratan yang harus kalian siapkan. Ya, terima kasih kamu Tia jawabannya. Jadi tadi lebih ke public speaking sama persiapan dari wawasan kita sendiri gitu ya Kak. Oke, dari Kak Nazam gimana nih? Mungkin untuk pemilihan tahun depan, mungkin untuk sekarang untuk para calon-calon putra-putri PPKN untuk bisa banyak-banyak belajar tentang mencari lebih tahu tentang PPKN, FKIP dan juga Universitas Lambung Mangkurat. Selain itu, aku ingin share juga bahwa pemilihan tahun depan sama seperti tahun-tahun sebelumnya yang pasti ada tes tertulis, tes wawancara, dan juga tes bakat. Dan oh ya, mungkin untuk lebih lengkapnya bisa follow Instagram putra-putri PPKN. Dan di sana nanti bakal ada info-info lebih lanjut tentang pemilihan putra-putri PPKN atau persyaratan genang dan lain-lain. Wah, jadi ada menyediakan Instagramnya juga yang kayak tadi putra-putri PPKN FKIP ULM. Jangan lupa di follow teman-teman. Kegiatan apa nih yang dilakuin setelah terpilihnya di putra-putri PPKN FKIP ULM? Kak Nazam dan Kak Tia. Izin menjawab untuk kegiatan putra-putri PPKN sendiri, itu ada beberapa program yang kami siapkan selama 1 tahun ke depan, yaitu ada putra-putri berbagi yang diselenggarakan pada bulan Ramadan kemarin, yaitu ada menghadiri undangan, misal ada diundang di pemilihan duta-duta lain, dan juga ya habis setelah itu juga bekerja sama dengan Hima PPKN, dan termasuk podcast ini juga termasuk program kami, dan rencananya ke depan juga ada silaturahmi dengan duta dari prodi lain. Jadi kegiatannya juga sangat menarik nih. Tadi ada Ondati, ada podcast termasuk ini ya, terus apa artinya terakhir dan PPKN berbagi yang sudah dilakukan di bulan Ramadan tahun kemarin ya Pak. Nah, mungkin dari kamu Tia gimana? Oke, izin menjawab ya mengenai apa aja sih yang sudah kami lakukan mungkin apabila terpilih menjadi putra-putri PPKN. Ya pastinya udah dijelaskan sama Kak Najam tadi ya secara spesifiknya apa saja. Tapi saya sedikit menambahkan aja sih ya, karena kita sebagai role model, tentunya kita sebagai perwakilan dari prodi kita PPKN tercinta, tentunya kita harus siap apabila kita dipilih sebagai yang mewakili akan adanya prodi kita itu ke prodi-prodi lainnya. Itu aja. Jadi setelah di prodi bisa naik ke fakultas gitu ya Kak? Oke, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Bukan pertanyaan terakhir sih, ke pertanyaan sebelum terakhir. Nanti ada closing statementnya juga. Jadi mau tanya nih tentang gimana perasaannya setelah menjadi putra-putri PPKN. Apa kesan dan pesan yang didapatkan dari Kak Nazam dan Kak Mutia setelah terpilihnya menjadi putra-putri PPKN FKIP ULM? Oke, mungkin aku duluan ya untuk menjawab pesan-pesan mengenai putra-putri PPKN itu sendiri. Untuk aku sendiri sih perasaannya tentu sangat bangga ya ke diri sendiri atas apa yang sudah aku lalui, dengan segala hal yang sudah aku lalui itu menurut aku suatu kebanggaan bagi diri aku sendiri. Tentunya itu juga menjadi
sebuah tolak ukur dalam diri aku untuk selalu berkembang dan juga harus mengeksplor hal-hal yang baru nantinya. Itu sih untuk pesan-kesannya dari diri aku saat menjadi putra-putri PPKN. Oke, jadi semuanya dimulai dari mengikuti duta ini ya Kak Mutia. Dari Kak Nazam bagaimana? Jawabannya sama seperti Mutia, yang pasti bangga dan juga agak kaget juga bisa jadi bintang putra PKN. Selain itu banyak impactnya yang saya dapat, yaitu saya bisa lebih percaya diri, bisa lebih mengeluarkan pendapat-pendapat saya, tidak malu lagi, dan juga mengikuti putra-putri PKN juga jujur ya sebagai patokan saya untuk mengikuti Nanggala Hulu Sungai Selatan yang saya ikuti tahun-tahun ini, yang sudah saya inginkan dari SMA, tapi yang saya katakan tadi saya pemalu, jadi saya menjadikan patokan mencoba di putra-putri PPKN. Yang pasti mengikuti putra-putri PPKN itu impactnya sangat banyak untuk diri kita. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi Kak Nazam ini juga tahun ini mengikuti pemilihan Nanggala ya Kak. Dan katanya percaya diri itu dimulai dari Kak Nazam mengikuti kedutaan seperti itu. Oke, mungkin ke pertanyaan terakhir nih, closing statement dari Kak Nazam maupun Kak Mutia nih tentang program studi Kita Tercinta. Karena kalian sebagai brand ambassador, sebagai role model juga, apa nih harapan kalian untuk putra-putri PPKN FYP selanjutnya agar bisa membawa nama baik dan memperkenalkan program studi Kita Tercinta? Gimana nih tips dan caranya? Izin menjawab ya Kak, closing statement dari aku sih lebih ke semoga, aku lebih ada harapan aja sih ya untuk putra-putri selanjutnya. Semoga putra-putri selanjutnya dapat mewakili prodi kita yang tercinta ini menjadi prodi yang dapat dikenal oleh orang lain. Tentunya dapat juga membrandingkan prodi kita ya dengan lebih baik juga, bisa dikenal baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat nantinya. Dan juga aku sedikit berpesan kepada teman-teman yang nonton ini, tentunya ya mungkin yang nonton ini bakal daftar ya, semoga dalam pemilihan putra-putri. So excited Iya, ya. mungkin aku sedikit menambahkan juga buat teman-teman yang ada di rumah yang mungkin akan jadi calon putra-putri PPKN tahun 2000 selanjutnya. Tentunya kita sebagai generasi muda menjadi sebuah agent of change ya bagi diri kita sendiri, bagi bangsa, negara, dan juga bagi prodi kita tercinta. Tentunya semoga harapan saya dengan terpilihnya putra-putri PPKN selanjutnya dapat menjadi perwakilan, menjadi role model yang dapat menginspirasi teman-teman di prodi kita sendiri dan dapat juga membrandingkan prodi kita menjadi prodi yang lebih baik dan menjadi prodi yang dikenal oleh lingkungan kampus maupun masyarakat sekalipun. Amin, amin, amin. Langsung aja nih beralih ke Kak Nazam, coba dari Kak Nazam gimana? Mungkin closing statement harapan saya untuk calon putra-putri PPKN tahun selanjutnya adalah mungkin bisa lebih membranding prodi, entah di internal kampus atau eksternal kampus, bisa lebih dikenal masyarakat kampus dan juga masyarakat luar. Entah misal nanti mengikuti, misalkan yang juara mengikuti duta FKIP atau putra-putri Mongkur, atau misal yang di luar duta-duta yang lain, semoga bisa lebih membranding prodi PPKN. Dan juga jangan pernah, ini mungkin ditonton oleh teman-teman yang insya Allah mengikuti putra-putri tahun depan. Harapan saya jangan pernah takut untuk mencoba, percaya diri dengan diri sendiri, karena kalau misalkan kita melawan rasa takut kita dan kita berhasil melewati itu, maka rasa bangganya itu akan melebihi dari segala hal. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali ya dari Kak Mutia dan juga Kak Nazam. Nah, mungkin itu aja dulu pertanyaan dari aku. Terima kasih banyak Kak Nazam dan Kak Mutia sudah meluangkan waktunya di segala kesibukan atau di tengah-tengah kesibukannya pada saat ini. Terima kasih juga jawaban-jawaban yang sangat menginspirasi bagi saya dan juga bagi audiens yang menonton podcast pada hari ini. Sampai jumpa di lain waktu dan sampai bertemu di ketidaksengajaan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.